Begitu kita berada di masjid, itu hati kita akan diberikan oleh Allah sakinah. Itu Ibrahim yang menyebut itu Pak ya. Banyak orang di rumah mewah Pak, tapi dengan narkoba bisa lalu Pak. Ya nak? Saya pernah dengar ada orang kaya raya Pak. Sabana Kayo Pak. Tidak berseri piti. Istri Sabana Rancak, artis terkenal. Ya. Rancak istri, perawatan istri saya ke Amerika. Untuk kuku istri saya Pak 10 juta sebulan. Ya, untuk kuku saya 10 juta. Para kayu tu Pak. Ya. Istri ko manjo Pak, saking manjonya membuka salak saya tak pandai tu. Ada orang Indonesia lewat di tempat lokalisasi bunuh diri itu, nampak kawannya orang Jepang tu ka bunuh diri. Berantinya pacian, ka mangangku siko. Ambo ka bunuh diri. Panjang antri mah. Yo. Dah betul lebih ko mari dia. Beku lah ka mari. Baiklah, diajaklah pergi ke Islamic Center di masjid di Jepang. Ketika ditanya, "Baku bunuh diri?" Stresnya jadi orang Jepang tu Pak. Hidupku dengan tekanan. Target tinggi di Jepang tu Pak. Dah ada orang kan duduk-duduk main domino di lapau dah dah ada di Jepang tu Pak. Kamu tahu tak agak 2 jam lo kan kopi setengah nak kado di Jepang dulu. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Ibrahim ayat yang ke-37. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, saya tinggalkan sebagian dari anak cucu saya di lembah yang tandus yang tidak ada tanaman di samping rumahmu yang suci. Ya Tuhan, jadikan anak cucu saya orang-orang yang mendirikan salat. Jadikan hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Nah, itu arti sederhananya surat Ibrahim ayat 37. Ayat ini Bapak dan Ibu menceritakan saat atau doa Ibrahim saat meninggalkan anaknya Ismail bersama istrinya Hajar di pinggir Ka'bah. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini kan aslinya orang Babilonia, Irak. Lalu kemudian dia diusir oleh ayahnya karena Namrud ya tidak senang dibakar, tidak hangus, sudah habis upaya Namrud. Terakhir diperintahkan ayahnya untuk membunuh Ibrahim atau mengusirnya. Maka Ibrahim memilih pergi dari Babilonia bersama istrinya Siti Sarah. Berangkatlah mereka ke Palestina, di sana mereka menetap. Lalu Nabi Ibrahim ini lama tidak punya keturunan. Sudah 80 tahun lebih ya usia pernikahan mereka belum punya anak. Setiap hari Ibrahim berdoa dapat minta anak. Doanya diabadikan di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang saleh. Karena lama tidak punya anak, suatu hari ketika dia berkunjung ke sebagian mengatakan ke Mesir, maka oleh Raja Mesir diberilah hadiah seorang budak namanya Hajar. Lalu Siti Sarah mengizinkan Ibrahim menikah dengan Hajar. Tak lama kemudian hamillah Hajar, lahirlah anak diberi nama Ismail. Ismail itu bahasa Syriania,
Bahasa Arabnya sami Allah. Allah telah mendengar. Isma itu mendengar, El itu Allah Tuhan. Karena Ibrahim siang malam berdoa 80 tahun agar diberi anak. Sekarang dapat anak. Diberilah nama anak Ismail. Allah telah mendengar doanya. Itu artinya. Nah, Ibrahim tentu ketika sudah melahirkan anak, Hajar, tentu waktunya lebih banyak dengan istri yang kedua. Biasalah Bapak Ibu ya, kalau laki-laki punya istri lebih dari satu. Menurut ibu-ibu, kalau ada apa-apa punya istri lebih dari satu, banyak dengan istri muda atau istri tua Ibu? Kata Ahmad Dhani memang begitu Ibu. Ada lagunya itu ya, kalau istri tua merajuk, lalu dia pergi ke istri muda. Ya biasalah, karena laki-laki tidak punya dua hati, kata Allah. Ibu kalau baca nanti surat Al-Ahzab ayat yang keempat, wa ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak pernah menciptakan ada dua hati dalam dada seorang laki-laki. Di dada seorang laki-laki hanya ada satu hati. Dan hati yang satu tidak bisa dibagi. Harta bisa dibagi rata, tapi sayang tidak bisa dibagi rata. Jadi kalau ada orang punya istri lebih dari satu, mustahil dia berlaku adil dalam sayang. Mustahil itu. Ibrahim sudah mencontohkan. Ternyata dia pun tidak bisa berlaku adil. Ya, sayang kepada istri itu. Ternyata istri muda lebih dapat perhatian lebih. Maka terjadi konflik di rumah tangga Ibrahim. Kodong katanya terjadi konflik. Sebagian mengatakan bukan karena konflik, tapi karena perintah Allah untuk menguji Ibrahim. Sampai berapa kecintaannya kepada Allah. Akhirnya Ibrahim harus berpisah dengan anaknya, Ismail ini. Maka pindahlah Ibrahim membawa anaknya dari Palestina, hijrah ke selatan. Ya, sampai di Makkah. Di Makkah itu tidak ada orang. Penghuni Makkah itu tidak ada. Satu-satunya yang ada di Makkah itu hanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada dibangunkan Allah sejak Nabi Adam. Itu kata Allah di surah Ali Imran begitu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakah. Rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk manusia adalah Makkah, Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam. Pada masa banjir Nabi Nuh, bangunannya roboh, maka Ibrahim disuruh meninggikannya kembali. Jadi Ibrahim itu bukan orang pertama membangun Ka'bah, ya, tapi meninggikan bangunannya yang sudah roboh ketika banjir dan bah Nabi Nuh terjadi. Maka Ibrahim meninggalkan Ismail bersama istrinya Hajar di tanah tandus. Tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Yang ada hanya rumah Allah saja, Ka'bah. Ketika itulah Ibrahim berdoa, doanya yang diabadikan ini. Ya Tuhan, saya tinggalkan anak cucu saya di sini. Di lembah tandus yang gersang, yang tidak ada orang, tidak ada tanaman, di samping rumahmu yang mulia. Nah, ada hal yang menarik dari doa Ibrahim nih Pak Ibu. Apa yang menarik? Satu, ketika Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih bayi ketika itu, makanya dia menangis berteriak, kena haus. Dulu kan tidak ada kulkas, disimpan makanan, tidak ada panas. Maka Ismail menangis sampai menghentakkan kaki. Hajar sedang berlari dari Safa dan Marwah, muncullah air Zam-Zam. Itu ceritanya. Jadi air Zam-Zam itu setelah Ismail di sana. Ketika Ismail ditinggalkan, tidak ada apa-apa, kosong. Kata Ibrahim, saya tinggalkan anak saya di sini. Kata meninggalkan itu, Ibrahim memilihkan kata askantu. Askantu itu dari kata sakana. Ya. Sakana itu artinya tenang, diam. Ya, tenang, diam. Kata tinggal Bapak Ibu atau meninggalkan ada banyak kata. Ada wada'a, ada taraka. Artinya meninggalkan. Kenapa Ibrahim memilih kata askantu? Untuk menyebut saya tinggalkan anak saya di lembah tandus ini di samping rumahmu, Baitullah. Ya.
Kenapa bahasanya askantu? Tidak taraktu. Kata askantu itu dari kata sakana. Sakana itu artinya tenang. Maka ada sakinah ya. Sakinah itu ketenangan. Ibrahim mengatakan, ya Tuhan, saya tahu anak saya tidak akan cukup makan di sini. Karena daerahnya tandus. Rumput pun tak tumbuh, apalagi tanaman. Papu yang lapai ke Makkah, tidak ada tanaman di Makkah itu. Kalau ada tumbuhan, itu tanahnya impor itu. Karena batu cadas, panas, tidak ada yang bisa tumbuh. Kata Ibrahim, walaupun anak saya di sini kekurangan makan, mungkin gizi mereka tidak akan cukup karena daerahnya tandus, tapi saya yakin mereka mendapatkan sakinah di sini. Saya yakin mereka mendapatkan ketenangan hati di sini. Kenapa? Inda baitikal muharram, karena mereka tinggal di samping rumahmu, Masjid Haram. Jadi Ibrahim ingin mengatakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ketenangan hati, bukan pada harta yang banyak, bukan pada kendaraan mewah, bukan. Ketenangan hati itu kalau Bapak Ibu mau mendekat ke rumah Allah. Kalau Bapak Ibu berada di rumah Allah, pasti hatinya tenang. Ya nak? Bapak Ibu sekarang ini yang sedang berada di masjid ini, saya yakin hatinya tenang. Yakin 1000% saya yakin. Hati Bapak Ibu tenang sekarang. Itu makanya banyak tak kaluk dengan ceramah tu. Itu dia hatinya tenang tu Pak. Kalau tak tenang tak boleh tak kaluk tu Pak. Cayolah kamu. Ada orang di rumah lah payah. Yalah bergolek-golek dari kasur lah sebagai spring bed di AC. Tak jo lalu lah nak. Hati tak tenang. Baik Mas Haji menyanda saya ke tembok dengan ceramah. Pergi sekancang komik tak kaluk. Tak sakinah tu. Sakinah tu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tenang hatinya, ke sini. Karena itu Ibrahim yang mengatakan itu. Saya yakin anak saya walaupun mungkin makan kurang, harta sedikit, hati mereka pasti tenang. Karena di samping rumah Allah. Mereka dekat dengan rumah Allah. Tuh. Itu makanya kalau ada ceramah di masjid kau Pak Ibu, datanglah kemari. Minimal pelaluk saya Pak. Maka masjid kau jangan dikunci-kunci Pak pengurus. Jangan. Kalau ada apa-apa bercakap di orang rumah lalu mari Pak. Tanang hati tu Pak. Kau baru pulang lah tanang hati tu Pak. Karena dijamin hati kita tenang masuk masjid ini. Ya. Begitu kita berada di masjid, itu hati kita akan diberikan oleh Allah sakinah. Itu Ibrahim yang menyebut tu Pak ya. Banyak orang di rumah mewah Pak, tapi dengan narkoba bisa lalu Pak. Ya nak? Saya pernah dengar berita begitu, kaya raya Pak. Ya. Dan tertangkap suami istri narkoba. Ya Pak. Narkoba suami istri. Dan ternyata setelah diinterogasi, narkoba kok tiap malam. Suami istri narkoba tiap malam, coba bayangkan Pak. Ketika ditanya kenapa narkoba, jawabannya tak mau tidur matanya, stres. Tak mahal lalu kau. Mahal Pak. Aku duduk di masjid menyanda saja Pak, bisa lalu sekancang komik yang kurang itu Pak. Tak ada lagi itu Pak. Itu bukti sakinah tu Pak. Hati kita tenang. Berada di masjid tu hati kita menjadi. Tidak ada ketenangan hati Bapak Ibu kecuali di masjid. Saya pernah baca sebuah artikel Bapak Ibu. Ini kisah nyata di Jepang. Ternyata Bapak dan Ibu, angka bunuh diri tertinggi di dunia ini dua negaranya, Jepang dan Korea. Korea Selatan. Itu angka bunuh diri paling tinggi di dunia Pak. Sehingga di Jepang itu bunuh diri dilegalkan. Ada lokalisasi bunuh diri di Jepang itu Pak. Padahal taraf ekonomi di Jepang itu tinggi. Saya punya mahasiswa, dia ya ke Jepang setelah selesai kuliah. Jadi di sana tuh belajar bahasa Arab Pak.
guru bahasa Arab itu, satu murid untuk 1 tahun, itu membayar 96 juta kalau dirupiahkan. Kepada seorang guru. Berasaran jadi guru di Jepang tuh, Pak. Tapi di Jepang tuh bunuh diri paling tinggi sehingga antri orang bunuh diri hampir tiap hari, Pak. Suatu hari ada orang Indonesia lewat di tempat lokalisasi bunuh diri itu, nampak kawannya orang Jepang tuh bunuh diri. Berantinya pacian, kamu ngaku sih kok, ambo bunuh diri. Panjang antri mah, yo. Dah betul lebih kau mari lihat, beku lah kamari. Baiklah, diajaklah Paika Islamic Center di Masaji di Jepang. Ketika ditanya kok bunuh diri, stresnya jadi orang Jepang tuh, Pak. Hidupku dengan tekanan, target tinggi di Jepang tuh, Pak. Dah ada orang kan duduk-duduk main domino di lapau dah dah ada di Jepang loh, Pak. Kamu tahu tak agak 2 jam loh kan, kopi setengah nak kado di Jepang dulu. Dia awak kopi setengah, Pak, mau tanya 2 jam 3 jam, Pak. Di Jepang tak ada orang tagak saya minumnya tu, Pak. Tak ada di kadai-kadai itu kado sampai duduk tak ada lah, Pak. Mereka hidupnya punya target, ditekan. Sehingga stres orang Jepang tu, Pak Ibu, dengan target-target hidup tu. Tak tentu ni duit kau kamangale. Cuma kau bunuh diri banyak. Yalah, dibuatlah ke Islamic Center. Orang serang ceramah mau dikini kau, Pak. Dia nyodak Islam, duduknya di belakang di tembok, dekat tembok. Yang tadi salat dengan ceramah. Pas dia duduk itu, Pak Ibu, takaluk orang Jepang tadi. Sampai selama selesai baru nyota jago. Ya, setelah selesai ceramah, dijago dek kawan tadi pada berangnya kawan nak jadi bunuh diri betul. Kau bunuh diri juga kui. Oh lah sudah han, jalan. Jagonya setelah jago keceknya, ndak pernah saya merasakan hati yang tenang. Ndak pernah saya menemukan ketentraman hati selama hidup saya kecuali saat saya duduk di sini. Tolong ajarkan saya Islam, bersahadat di hati. Orang non-muslim pun kalau duduk di masjid tenang hatinya. Apalagi orang Islam. Itu Ibrahim yang menjamin tuh dalam ayat ini. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Tuhan, saya tinggalkan anak saya di sini askantu agar mereka mendapatkan sakinah. Dah hebat Mas Haji udah? Hebat, Pak. Ya. Itu makanya tidak ada manusia yang paling beruntung hidupnya di dunia ini kecuali mereka yang dapat rumah di dekat masjid. Bapak Ibu yang duduk dekat-dekat masjid, kau yubana bersyukurlah sekadang-kadangnya ke Tuhan. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali dapat rumah dekat masjid. Kenapa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kata Ibrahim, saya yakin kalau anak saya di samping masjid tinggalnya, salat mereka pasti bagus. Bapak Ibu kalau disuruh masjid, ujian labik mendekini kau tibu mah. Olompet tibu itu mah. Tapi kalau jauh di masjid, ujian ada alasan dak tibu. Enak. Tapi yang kacaunya Bapak Ibu yang disuruh masjid kalau dak tibu. Yang jauh dulu tibu di disuruh masjid, kemudian tibu. Itu makanya dulu orang Bapak Ibu kalau keman cari rumah, pertanyaannya cie nyale dakek masjid. Enak. Kalau kini orang cari rumah itu pertanyaannya, le jauh di Lawi. Ke jauh di Lawi tsunami mati begitu. Orang kalau dekat masjid salatnya pasti terjaga karena kata Ibrahim, bagi saya yang paling penting salat anak saya. Karena kalau amalnya salatnya baik, semua amalnya akan dianggap baik. Jadi orientasi Ibrahim itu tidak duniawi, ukhrawi. Tapi setelah itu kata Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kalau mereka sudah dekat dengan masjid, salatnya terjaga dengan baik, jadikan manusia cinta kepada mereka. Saya tidak pernah menemukan ada orang rajin ke masjid dibenci orang. Dan malih berkawan je si anu tu, batu, nyu rajin mana ke masjid? Ada Pak? Tidak. Yang ada justru kalau ada orang rajin ke masjid, orang senang. Bapak coba lihat. Kalau ada orang rajin pergi ke masjid, ada orang tak pernah ke masjid, samu mati. Mana rami dicari orang. Karena hati manusia senang kepada yang tinggal di masjid.
Itu makanya Bapak Ibu, yang tinggal di masjid ini Bapak Ibu itu manusia langka tuh Bapak Ibu. Ya enggak? Dia yang garim-garim tinggal di masjid ku ambil jadi menantu tuh Bapak Ibu. Ya toh. Iya. Aduh beliau situ. Itu. Karena yang tinggal yang di masjid itu ibadahnya pasti terjaga. Saya kalau ada mahasiswa saya tinggal di masjid, Bapak Ibu, saya jamin dapat B itu. Sebodoh-bodoh dia B, saya kasih nilai itu. Tinggal dia cari A saja lagi itu. Karena kalau anak itu tinggal di masjid, pasti ibadahnya rapi. Tak mungkin kemudian jago tinggal di masjid itu loh. Ya toh? Saya senang kalau ada mahasiswa tinggal di masjid itu, saya senang tuh. Sudah pasti salatnya terjaga dan orang pasti senang kayaknya. Ibrahim yang katakan begitu. Tuh diabadikan kata Ibrahim itu. Jadikan hati manusia senang kepada mereka. Kalau hati manusia sudah senang, warzuqhum minas samarat, beri mereka banyak buah-buahan ya Allah. Ini aneh doa Ibrahim nih Pak Ibu. Anaknya tinggal di tanah tandus, gersang, ndak ada tanaman, ndak ada yang bisa hidup, rumput bisa tumbuh situlah. Tapi Ibrahim berdoa, ya Allah beri anak saya buah-buahan yang banyak. Aneh doanya Pak Ibu. Kok ada lawak dari Ibrahim ketika dia berdoa itu, mungkin dia kecenteyang kuah. Tanah tandus dia minta buah-buahan anak-anaknya. Bapak Ibu, Ibrahim yakin tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah. Allah Maha menjawab doa. Bapak Ibu baca sejarah. Sejak kota Makkah dihuni manusia sampai hari ini, pernahkah penduduk kota Makkah kelaparan? Tidak pernah. Allah sudah jamin, allazi at'amahum min ju' wa amanahum khauf. Ketika Ibrahim berdoa, jadikan untuk anak saya buah-buahan yang banyak, Allah jawab, kami yang memberi makan mereka, kata Allah. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah kini, coba tanya buah-buahan di Makkah tu apa sebuahan yang Pak tanya aduh. Jariang pun ada ya. Ya dah Pak lah pergi ke Makkah. Ada tak jariang di Makkah Pak? Ada Pak. Di mana tumbuh jariang tu Pak? Tak situ tumbuhnya, tumbuh siko tapi orang mantan ke situ. Tak hebat doa Ibrahim Pak. Caranya pokoknya caranya tak mesti tumbuh di sana. Tapi anak cucunya penuh dengan buah-buahan. Tak pernah penduduk Makkah tu kekurangan pangan sejak kota Makkah dihuni sampai hari kiamat nanti tu. Allah yang sudah menjamin allazi at'amahum min ju'. Mereka tidak akan pernah kelaparan walaupun tanahnya tandus dan gersang. Pada Bapak Ibu calik yang PK Makkah, orang Arab tu kurih-kurih badannya Pak. Orang Arab tu gadang-gadang gapuk-gapuk Pak. Awak yang di daerah kayu kok banyak yang kurih malah Pak. Tidak? Kenapa? Bukti doa tidak pernah tidak dijawab oleh Allah. Tinggal menunggu saatnya saja. Kadang kita begini Bapak Ibu, bukan karena doa kita, doa nenek kita. Bapak Ibu yang kaya, bukan karena Bapak Ibu pandai mencari uang tu, karena mungkin doa kakeknya dulu. Kakek Bapak berdoa, ya Allah tolong berikan saya rezeki yang banyak, jadikan saya kaya raya. Kata Tuhan, bantu ang tak cocok kayo lo cik Tuhan. Cucuang sok dan kayon cik Tuhan. Jadi bisa jadi kita sekarang, saya sekarang ni doa kakek saya Pak. Maka Bapak Ibu berdoalah sebanyak-banyaknya. Karena tidak pernah doa tidak dijawab oleh Allah. Tidak pada kita, pada keturunan kita. Itu Ibrahim contohnya. Berdoa. Jangan pernah Bapak Ibu ya mengira doa ini tidak dijawab. Semua doa dijawab. Cuma kadang-kadang tidak pada kita jawabannya. Mungkin pada keturunan kita. Nih Ibrahim contohnya. Ismail mungkin belum menikmati buah-buahan yang banyak, tapi sekarang anak cucunya menikmati buah-buahan yang banyak. Karena doa nenek moyang mereka, Ibrahim. Itulah bukti surat Asy-Syura ayat 20, siapa yang mencari akhirat, dunia ditambah untuknya. Siapa yang mengejar dunia, dunia dikasih sedikit, akhirat lepas. Ibrahim memilihkan akhirat, dunia diberikan untuk anak cucunya. Tak hebat tuh? Nah,
Ini ya cara kita menyiapkan anak kita. Pilihkanlah akhirat untuk anak kita, dunia akan ikut untuk dia. Tuh, Ibrahim mencontohkan begitu. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti berdoa ya. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoa serinci-rincinya. Apalagi bulan Ramadan nih. Ibu-ibu doa, yang belum punya menantu doa, minta menantu. Ya, kan ada ibu-ibu payah jadi menantu kan, aki doalah. Ya Allah, bagi yang berminantu, sabuin ciri-cirinya. Gagah ya Allah, saleh ya Allah, PNS ya Allah, kayu ya Allah. Kata, bajangguit ya Allah, coba modeko gitu bisa. Supaya Tuhan jalil lo kemagi Bapak Ibu. Nah, begitulah mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.